Nggak ada kegiatan. Iya. Bapak saya kan mungkin karena nggak punya sekolah khusus dia ngomong gitu keliling Cilacap untuk aja Ya, kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, di malam maghrib kali ini Pak ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Sabiq. Insyaallah masih membahas tentang taharah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang arkanul ghusli Pak ya. Rukun yang terkait dengan mandi. Ini mandi wajib Pak ya, mandi besar. Jadi nanti di sini akan kita jelaskan secara umum ya. Ada dua mandi jenis Pak ya. Ada jenis yang mujzi. Mujzi itu artinya ya semuanya terkena ya. Nanti syaratnya niat dengan mengenai semua anggota badan. Penting semuanya kena, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi nanti ada sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan agar mandi kita juga sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Pak ya, kita lanjutkan. Jadi la tatimmu haqiqatul wuslil masyru', ya tidak sempurna hakikat mandi yang disyariatkan illa bi amroini, kecuali dengan dua perkara, dengan dua hal. Jadi tidak sempurna mandi yang kita lakukan kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah an-niyatu, niat dulu ya Pak ya. Jadi niat adalah pokok di sini, kunci ya, yang membedakan antara amalan yang biasa dengan amalan yang berpahala itu ada di niat kita ya. Iz hiyal mumayyizatu lil ibadati anil adah ya, sebab niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan adat ya, kebiasaan ya. Kita biasa mandi ya Pak ya, biasa mandi sebelum subuh misalnya ya. Terus kalau nggak diniatkan ketika ada mandi besar, ya udah mandi biasa saja jadinya, nggak dapat pahala dan nggak menggugurkan kewajiban kita. Makanya pentingnya niat di sini ya Pak ya. Jadi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Makanya pentingnya kita niat. Salat kalau nggak diniatkan, nanti dia cuma sekedar akan kayak olahraga ini. Apa ya? Hanya pentingnya niat itu. Walaupun tidak harus dilafazkan, tapi yang penting niat harus ada. Dia niat harus ada. Walaisat an-niyatu, dan niat itu tidak ada illa amalan qalbiyan mahdhan, kecuali amalan hati semata. Niat pada dasarnya adalah amalan hati saja. Kalaupun dilafazkan, itu lafaznya untuk menakkidkan, apa ya? Menguatkan biasanya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan dilafalkan, tapi dilafalkan itu untuk menguatkan. Bukan karena berkeyakinan bahwasanya niat itu di mulut, enggak.
Semua ulama itu sepakat bahwasanya niat itu ada di hati. Kemudian dalam mazhab Syafi'i mereka beristimbat, berdalil, berijtihad sebagian itu untuk menegaskan apa yang ada di dalam hati maka dilafazkan. Jadi niat itu pada dasarnya di dalam hati. Sama kayak kita ke pasar, misalnya mau ke pasar itu kan nggak perlu saya berniat, itu kan tidak perlu dilafazkan. Ya. Maka kalau melafazkan itu kita yakini sebagai bentuk takkid saja. Kalau pengen juga kita melafalkan gitu ya. Kadang-kadang keliru. Ya. Keliru kadang-kadang. Sholat maghrib, usul itu fardhu nisa'i. Karena sudah menjadi kebiasaan, makanya salah baca jadinya. Ya. Makanya pada idealnya kita niat itu ditakkidkan sehingga ada kesesuaian antara niat dengan hati. Jangan sampai kita cuma sekedar kebiasaan aja. Jadi niat pada dasarnya memang di hati. Amalan hati. Amalan hati semata. Wa amma ma daraja alaihi katsirun minan nasi, sedangkan apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, wa'taduhu dan dijadikannya kebiasaan, minal lafzi biha, yang melafalkannya, bahwa muhdasun wa masyru', sesuatu yang baru tidak disyariatkan. Artinya bukan, jadi jangan dianggap kalau orang misalnya nggak berniat, nggak melafalkannya terus kita anggap dia nggak sesuai syariat, nggak gitu Pak ya. Jadi penting kita pahami itu, ya penting kita pahami biar nggak salah paham ya Pak ya dalam memahami yang lainnya. Ya, yang bawi hajruhu wal i'rad anhu, ya keyakinan meyakini bahwasanya niat itu harus dilafalkan itu memang penting untuk dipahami ya, agar kita nggak salah di dalam memahami bersikap terhadap yang berbeda dengan kita. Yang pertama, yang kedua, rukun mandi itu adalah ghuslu jami'il a'dha. Kita membasuh semua anggota tubuh. Jadi apapun ya Pak ya, perlu dibasuh. Terutama bagian-bagian yang tersembunyi. Ketiak itu di bawah ketiak, kadang-kadang kelupaan. Di belakang telinga, itu yang perlu diperhatikan itu. Yang tersembunyi itu ya Pak Ibu ya. Kalau yang nggak tersembunyi itu ya gampang, bisa kena air. Tapi biasanya yang tersembunyi itu yang kadang-kadang terlewat. Di bawah ketiak, ya. Di ketiak itu ya di bawah apa itu. Kemudian di belakang telinga, itu bagian-bagian yang terlewatkan. Itu penting untuk diperhatikan. Karena mandi wajib itu harus membasuh seluruh bagian itu, termasuk rambut itu. Ya. Nggak harus sampoan sebenarnya, tapi yang penting basah gitu ya. Kan seringkali orang menganggapnya harus sampoan, nggak juga harus sampoan ya. Yang penting basah itu. Sampai air ke akar itu yang paling pokok sebenarnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam posisi junub atau berada dalam kondisi junub, maka mandilah. Mandi apa? Mandi wajib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid atau haid itu sendiri. Qul huwa adzan, katakan ia adalah azan, ya. Maka jauhilah perempuan itu, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan itu dalam kondisi haid. Jauhi di sini artinya tidak boleh hubungan suami istri, ya. Itu yang membedakan antara Islam nanti dengan Yahudi ya Pak ya. Pernah kita jelaskan kemarin. Kalau orang Yahudi ketika istrinya haid itu, Yahudi klasik terutama ya, yang ortodok itu biasanya dibikinkan kayak rumah kecil di samping rumahnya itu Pak, kalau Yahudi itu. Jadi dibuatkan rumah kecil, kalau perempuan lagi haid tinggalnya di situ. Jadi nggak makan bersama, nggak boleh tidur bersama, ya, tidur di misalnya satu kamar gitu ya, nggak boleh makan bersama. Itu kalau orang Yahudi begitu. Ya, Yahudi kan memang keras ajaran mereka, ya. Makanya dibatalkan oleh kedatangan Islam yang lebih ringan. Tapi mereka nggak menerima itu. Ya. Orang Yahudi ortodok begitu. Makanya Islam berbeda di situ. Islam itu ya tidak ada masalah dengan perempuan yang sedang haid. Ya. Bahkan dalam riwayat Aisyah pernah kita bahas sebelumnya, Rasulullah itu minum di bekasnya Aisyah yang sedang haid. Ya, nggak ada masalah sama sekali.
Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati mereka, para wanita, para istri-istri itu, hatta yatahurna, sampai mereka bersuci atau mandi di sini. Ya. Wad dalilu ala annal murad bitatahhur al-ghuslu. Ya, ini merupakan dalil bahwasanya maksud dari tatahhur, bersuci di sini adalah mandi. Ya. Kemudian datang secara sharih dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ya, ini dalam surat ini apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ini Ali Imran kayaknya. Ya hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian dekati salat, wa antum sukara, dan kalian dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Nah, dalil ini wala junuban, dan tidak juga orang yang junub enggak boleh mendekati salat. Ya, illa abiri sabilin, kecuali cuman lewat doang. Sebelumnya kita bahas juga, orang junub lewat di masjid enggak apa-apa, enggak boleh duduk di situ. Ya. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi, ya, sampai kalian mandi. Wa haqiqatul iktisal, hakikat mandi itu adalah membasuh semua anggota tubuh, ya. Jadi wajib mandi, ya Pak, ya. Bagi laki-laki dan perempuan kan haidnya nanti ditentukan oleh waktu, kecuali junub seperti biasa seperti laki-laki, ya. Ketika tidak mendapati air, maka dengan tanah, itu ya, tayamum. Ya, tayamum. Tayamum itu mewakili dua hal, ya Pak, ya. Pernah kita bahas juga, nanti akan kita bahas juga. Tayamum itu mewakili salat untuk berwudu, maksudnya mewakili wudu. Yang kedua mewakili apa? Mandi wajib ketika nggak ada air. Jadi nggak perlu berguling-guling, ya. Kalau dalam riwayat hadis Nabi kan ada sahabat yang berguling-guling itu, ya. Karena memahaminya wudu itu cuman untuk tayamum itu untuk wudu. Tapi bedanya, ya Pak, ya, tayamum itu bersifat sementara. Artinya ketika kita sudah tayamum itu kan sudah mewakili mandi, tapi kalau ketemu air setelahnya kita wajib mandi. Jadi ketika sudah tayamum, air nggak ada, kita dalam posisi berhadas besar, junub. Ya, air nggak ada sama sekali. Kita mencari kemanapun nggak ada. Karena darurat itu nggak boleh. Kita di sini nggak ada air, tapi di depan air itu ada air, maka kita harus ke situ. Jadi nggak bisa dikatakan darurat. Ya, darurat itu benar-benar nggak ada sama sekali. Atau airnya ada, kalau kita pakai bisa mati, itu baru darurat. Maka ketika itu kita bisa bertayamum. Tayamum, ya, kita bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa duduk di masjid ketika itu. Tapi ketika sudah mendapati air, wajib mandi lagi. Makanya tayamum pengganti mandi besar itu berlaku cuman sementara sampai dapat air. Beda dengan tayamum pengganti wudu. Kalau tayamum pengganti wudu, kita sudah sholat dengan tayamum tadi, udah selesai masalahnya. Ya, udah selesai masalahnya. Jadi kalau ketemu air pun kita nggak perlu ngulang lagi. Tapi kalau mandi, sholatnya nggak perlu diulang, tapi mandinya yang perlu dilakukan segera. Jadi kalau udah ketemu air, tadi yang aslinya boleh sholat, itu nggak boleh lagi sholat jadinya, karena ketemu air itu, Pak, ya. Ya, maksudnya kebolehan sholat itu udah gugur, Pak, ya. Kebolehan untuk memegang mushaf juga nggak boleh, karena sudah ketemu air. Wajib mandi dahulu. Itu bedanya nih. Nanti akan kita bahas secara mendalam di bagian tayamum. Ya, nanti secara khusus, ya Pak, ya. Ada bagian tayamum nanti kita bahas. Jadi dua itu, Pak. Jadi rukun mandi itu dua. Pertama niat. Niat ini penting karena niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kayak kita mandi sore itu kan biasa saja, ya Pak, ya. Itu kebiasaan kita. Kalau mau bernilai ibadah, ya kita niatkan, saya mandi sore ini ya karena mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, menjaga badan bersih, ya. Insya Allah dapat pahala. Tapi kalau enggak, ya enggak ada apa-apa. Ya, enggak dapat pahala apa-apa. Jadi itu yang membedakan. Jadi niat itu penting. Makanya setiap bab dalam ibadah itu pasti ada niat. Yang pertama itu pasti niat. Karena innamal a'malu bin niat. Ya. Itu bab penting di dalam fikih itu. Pasti hadis itu ada di semua masalah itu. Innamal a'malu bin niat itu. Sekarang kita lihat, Pak, sunnah ketika mandi. Sunanul ghusli atau sunanuhu. Yusannu, disunnahkan lil muqtasil, bagi orang yang mandi, mura'ata, menjaga fi'lir Rasul, menjaga atau memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mandi. Ya, ketika mandi, apa yang dilakukan Rasul, Pak? Pertama, fi ghuslihi,
Ya, ketika mandi payah bedak, maka ia memulai dengan bi ghusli yadayhi salasan. Tangan dibasuh dulu 3 kali. 3 kali Pak ya. 3 kali. 3 kali. Kemudian apa setelahnya? Summa yaghsil farjahu. Dia membasuh kemaluannya, dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Pertama tangan dulu 3 kali, kemudian setelah itu membasuh kemaluan. Yang ketiga, summa yatawadda wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah. Kemudian dia berwudu, ya. Wudu sempurna seperti salat. Itu pilihan pertama. Kedua, dia bisa mengakhirkan. Mengakhirkan walahu ta'khiru ghusli rijlaihi, dia bisa mengakhirkan untuk membasuh kedua kakinya, ya, ila ayatimma ghusluhu, sampai selesai mandinya. Jadi sejak awal kita berwuduk sempurna, atau pilihan kedua kita bisa mengakhirkan, ya, membasuh kaki itu dalam kondisi tertentu. Misalnya idza kana yaqtasil fi tastin wa nahwi, kalau dia mandi langsung di bak mandi itu, yaitu bejana dan sejenisnya. Itu dia bisa nanti pas keluar dari situ baru keluar langsung kakinya di sini, gitu ya. Nah, itu bisa. Atau riwayat lainnya mengatakan dia bisa membasuh kakinya terakhir tapi bergerak dari tempat, misalnya mandinya di sini, kemudian dia ke sini dikit untuk membasuh kakinya, pindah tempat. Tapi aslinya adalah ketika seperti di bejana itu, atau tempat mandi itu. Mandi di situ dia, kemudian dia keluar basuh kaki. Yang pertama, dia membasuh kedua tangan 3 kali, kemudian membasuh kemaluannya, kemudian wudhu yang sempurna, atau mengakhirkan membasuh kakinya itu nanti terakhir. Muka, tangan, kepala, ya, dan telinga langsung, kemudian kaki terakhir. Nah, ini yang belum ketemu hikmahnya Pak. Saya sudah mencari hikmahnya apa ya dasarnya di situ untuk mengakhirkan. Tapi sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, dalam kitab lainnya saya baca itu malah justru dialihkan. Misalnya kita mandi di sini, kemudian disuruh berpindah ke sini dikit kakinya. Ya, itu di di kitab yang biasa digunakan silsilah anak-anak belajar bahasa Arab di kampus-kampus Arab Saudi biasanya dikatakan begitu ketika bab fikihnya. Saya udah mencari hikmahnya tapi belum ketemu Pak. Belum ketemu penghikmahan di situ apa kira-kira. Beberapa yang bertanya begitu juga, saya belum ketemu jawabannya, saya bilang. Belum ketemu jawabannya untuk apa alasannya kita disuruh untuk berpindah, ya, atau mengakhirkan tadi itu ketika keluar dari itu. Kalau mengakhirkan, kalau seandainya di dalam bejana mungkin untuk menjaga kebersihan itu, mengakhirkan. Tapi ketika mandi biasa, kemudian kita di sini mandi kemudian beralih ke sini, itu saya belum menemukan. Karena beberapa ulama mengatakan begitu caranya. Itu yang belum ketemu. Nah. Kemudian setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, summa yafidul ma ala ra'sihi salasan. Dia udah gitu ya Pak ya, udah wudu yang sempurna atau yang mengakhirkan kaki. Ya, kalau kita bisa sempurna sekalian, kalau kita di bawah selang itu ya, di bawah air atau misalnya dari bak itu bisa langsung ya. Kita sempurnakan saja basuh kaki. Kemudian setelah itu kita menuangkan air ke kepala kita 3 kali. 3 kali Pak. Kemudian dengan ma'at takhlilus sya'ar, kita celah-celah itu kepala itu ya, di sela-sela ya, ini gitu Pak ya. Nah, itu ya. Usulus sya'ar, pangkal rambut itu. Jadi benar-benar biar airnya semua bagian ini masuk gitu ya. Air itu kena sampai ke akar-akar rambut itu. Jadi enggak di atas permukaan ini aja, tapi masuk airnya ke kulit kepala itu. Makanya ditakhlil. Takhlil itu artinya digini-giniin. Ya, kayak orang mau sampuan ya Bu ya, Pak ya. Di ini ya. Ma takhlilus sya'ar. Tujuannya apa? Liyasilal ma'u ila usulihi, agar air itu sampai ke akarnya. Ya, agar air sampai ke akarnya, pangkalnya. Jadi enggak, kalau kita kan biasanya kalau cuma sebagian orang kan wuduk gini-gini. Nah, jangan cuma sampai di sini aja, tapi benar-benar air itu masuk ke dalam. Makanya kadang-kadang sebagian orang mengatakan bersampo, tapi nggak wajib sampo sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya adalah agar air itu sampai ke akar-akar. Kalau mau pakai sampo sekalian ya lebih bagus lagi tentunya Pak ya. Tapi jangan dikatakan wajib, itu yang nggak boleh ya. Wajib sampuan itu enggak.
Kemudian udah 3 kali ke kepala. Summa yafidul ma ala sa'iril badan. Kemudian menuangkan air ke seluruh badan dimulai dari bagian kanan, ya. Kemudian bagian kiri. Ada mengatakan 3 kali kanan dulu, ada 3 kali kiri. Tapi yang jelas setelah kepala itu tuh bagian seluruh badan bisa, tapi dimulai dengan yang kanan. Kenapa yang kanan? Karena dalil yang tayamanu itu, berkanan-kananlah kalian itu. Jadi kanan dulu. Ada yang mengatakan 3 kali kanan. Tapi di sini katakan langsung aja 3, tapi dimulai dari kanan. Kanan dulu terus kiri. Ya. Ma'ata'ahudil ibtaini, dengan menjaga memperhatikan 2 ketiak itu, Pak. Kenapa dijaga? Karena dia tersembunyi. Nanti dia tersembunyi. Nanti takutnya kelewatan lagi. Kelewatan nanti nggak sah intinya ya. Karena mandi wajib kan harus kena semuanya. Ya. Ma'ata'ahudil ibtain wa dakhilil uzunain, bagian dalam telinga juga diperhatikan. Ya, tapi kan bagian dalam telinga tadi udah kena sama wudu, tapi diperhatikan juga gitu ya. Kemudian wasurrah. Wasurrah itu berarti apa? Ini pusar. Pusar jangan sampai kelewatan, Pak. Enggak masuk air nanti. Perlu diperhatikan itu. Kemudian wa asabi arrijlain, jari-jari kaki, setelah celah-celahnya ini perhatikan. Wadalku ma yumkin dalkuhu minal badan, dan yang bisa diusap, dipijit seperti ini, maka diusahakan dipijit yang bisa dicapai oleh badan itu, biar benar-benar sempurna mandinya ya. Biar benar-benar sempurna. Wa aslu zalika, dasar semua itu adalah majaa, apa riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala minal janabah, kalau beliau mandi junub, ya beliau mulai dengan fayaghsil yadaihi, mulai dengan membasuh kedua tangannya, tadi kita jelaskan 3 kali. Summa yufriq bi yaminihi ala shimalihi, kemudian mengalihkan kiri kanan gitu ya. Fayaghsil farjahu, kemudian beliau membasuh kemaluannya, kemudian yatawadda wudu'ahu lis-shalah, berwudu layaknya wudu buat salat. Dalam hadis enggak ada penjelasan tadi itu, Pak, yang berpindah tadi itu. Itu kayaknya sepertinya ijtihadnya para ulama atau di kalangan dilakukan oleh para sahabat, Allahu alam, saya belum mendapat itu hikmahnya di situ. Summa ya'khudul ma', sudah berwudu mengambil air, wa yudkhil asabi'ahu fi usulis sya'r, beliau ngambil air kemudian memasukkan ke rambut-rambut tadi, apa ya, kepala. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a, sampai ketika beliau berpandangan airnya sudah sampai ke mana? Ke kulit kepala. Hafana ala ra'sihi salasa hasiyatin, maka beliau menuangkan air 3 kali. Diusap-usap, rasanya air sudah mulai sampai, maka dituangkan air itu 3 kali. Summa afadhu ala sa'iri jasadihi, kemudian beliau Nabi menuangkan air, memandikan air ke seluruh badannya setelah itu ya. Nah, dimulai dari yang kanan tadi, karena dia berkanan-kanan, itu dalilnya, Pak ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lainnya Bukhari dan Muslim dikatakan, summa yukhallil biyadaihi sya'rahu ya. Kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya rambutnya, disela-sela ya, dimasukin ya, sampai ke dalam bagian dalam. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyratahu ya. Sampai ketika beliau menduga sudah membasahi kulitnya, afadhu alaihil ma, barulah beliau menuangkan air di situ, memandikannya, menuangkan air di situ sebanyak salah samarrat 3 kali. Kemudian riwayat Bukhari Muslim juga ada, Pak ya. Dikatakan juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, kalau beliau mandi junub, da'a bi syai'in nahwal hilab, beliau meminta air, fa akhadha bi kaffihi, maka beliau ngambil dengan tangannya, telapak tangannya, fa bada'a yashukku ra'sahu, beliau dimulai dengan
ini ya, menyela rambutnya tadi, membelah rambutnya mulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri ya. Kemudian beliau akhadha bikaffaihi, kemudian beliau ngambil dengan kedua tangannya, setelah itu faqallabaha ala ra'si, barulah beliau tuangkan ke kepalanya. Jadi ambil dulu gini-giniin dulu sampai ke kepala, baru diambil dengan itu. Ya, 2 kali. Caranya beliau begitu. Kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bi. Saya meletakkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afragha ala yadayhi, kemudian beliau menuangkan ke kedua tangannya, fa ghasalahuma marrataini aw salasan. Beliau membasuhnya, ambil dulu ke tangannya 2 kali atau 3 kali kata Maimunah, istri beliau. Summa afragha bi yaminihi ala shimalihi. Ya, kemudian beliau ini ya, keduanya saling membasuh. Fa ghasala mazakirahu, kemudian beliau membasuh kemaluannya. Summa dallaka yadahu bil ardi, kemudian beliau dallak menggosokkan tangannya ke tanah. Ya, kayak ini membersihkan beliau. Summa matmat, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansaqa, beristinsak, kemudian membasuh wajahnya dan kedua tangannya ya. Summa ghasala ra'sahu salasan, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali. Summa afragha ala jasadihi, kemudian barulah beliau membasahi membasuh semua, menuangkan air ke semua badannya. Summa tanaha min maqamihi, ini dalilnya Pak. Kemudian beliau menjauh dari tempat berdirinya tadi. Fa ghasala qadamaihi, barulah beliau membasuh kedua kakinya. Dalilnya itu ya. Dan enggak disebutkan ya. Saya sudah berusaha mencari, belum ketemu Pak ininya, sebab alasannya ya. Qalat fa ataitu bi kharqatin falam yarudduha ya. Saya membawakan kepada beliau secari kain, kemudian beliau falam yarudduha, dan tidak menolaknya ya. Falam yuridha, tapi beliau enggak menginginkannya. Afwan, ini bacanya walam yuridha, tidak menginginkannya ya. Wa ja'ala yamfaddal ma' biyadihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangannya. Itu dalilnya, dasarnya itu. Jadi mandi itu 2 nanti jenisnya Pak ya. Ada mandi yang mujizi. Mujizi itu artinya kita niat yang penting, kemudian seluruh badannya ya, nggak perlu wudu langsung bir gitu ya. Itu semuanya sudah bisa. Secara ini hukum sudah bisa. Tapi kita mengambil yang sempurna. Sempurna itu artinya sesuai dengan sunnah Nabi tadi ya Pak ya. Diniatkan mulai dari basuh tangan, dibasuh dulu kemaluannya, kemudian berwudu layaknya wudu untuk sholat. Bisa kita akhirkan membasuh kaki ya. Kemudian setelah itu baru dimulai dari bagian kepala dulu ya. Kepala atau sekali atau dibersihkan dulu, diambil dulu, ini dulu sampai air itu benar-benar ini. Kemudian baru 3 kali kepala, kemudian seluruh badan, dimulai dari bagian kanan, kemudian baru bagian kiri ya Bu ya. Pak ya. Kemudian diperhatikan apa? Bagian-bagian yang tersembunyi. Di ketiak, kemudian apa? Pusar, di bawah telinga, di belakang telinga, ya, kemudian bagian dalam telinganya, itu perlu diperhatikan hal-hal yang tempat-tempat yang tersembunyi itu. Itu rukun mandi. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini ada ghuslul mar'ah ya. Mandi untuk perempuan. Ghuslul mar'ah ka ghuslir rijal. Apa ya? Mandi perempuan seperti mandi bagi laki-laki. Inna illa annal mar'ah, hanya saja bagi perempuan, la yajibu 'alaiha an tanqudha dhafirataha in wasalal ma ila asli sya'ar. Hanya saja bagi perempuan tidak wajib untuk melepas apa namanya itu Pak, jalinan rambutnya. Tidak ada kewajiban untuk melepaskan jalinan rambutnya itu in wasalal ma ila asli sya'ar, selama airnya sampai ke akar rambut, menjadi pokok akar rambut itu ya. Hadisnya apa? Dasarnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Annamra'atan qalat, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni mra'atun asyadda dhafra ra'si ya. Saya adalah perempuan yang mengencangkan jalinan rambut saya ya.
mengencangkan diikat ya Pak ya. Afa angkuduhu lil janabah, apakah saya harus melepas jalinan rambut itu ketika saya junub? Kata Rasulullah, innama yakfiki, cukup bagimu antahusi alaihi salasa hasiyat min ma'in, ya, cukup bagimu untuk menuangkan 3 tuangan air atau 3 kali ini ya, air itu dituangkan 3 kali, summa tafidi ala sairi jasadiki, kemudian engkau kata Rasulullah setelah 3 kali itu ya udah ke seluruh badan setelahnya ya. Faidan anti kot tohurti, artinya engkau sudah suci ketika itu. Jadi nggak harus dilepas jalinan rambutnya itu ya, tinggal dibasahkan aja, dibasahkan, tapi kan nggak harus dilepas ya. Nggak harus dilepas karena intinya ada di usulus syair, sehingga tidak harus dilepas. Karena ada sebagian perempuan mungkin ya Pak ya, di jalinnya ikatnya udah kencang banget ya, dilepas-lepas terus mungkin susah gitu ya. Maka ketika itu nggak apa-apa, penting usulus syair. Tinggal yang kayak gitu tinggal dibasahi saja, basahi dan dibersihkan kalau memang perlu dibersihkan, tapi nggak ada keharusan di situ. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian berkata hadis hasan sahih. Diriwayatkan dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anha berkata, balagha Aisyah, sampai kepada Aisyah kabar anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar ya'murun nisa, memerintahkan perempuan idza tasalna, kalau mereka mandi, ayyangkutna ru'usahunna, untuk melepas ikatan rambutnya. Jadi sampai berita kepada Aisyah bahwasanya Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu, memerintahkan para wanita kalau mandi ikatan rambutnya dibuka sampai ke telinga Aisyah. Apa kata Aisyah ketika itu? Ya ajaban li ibni Umar. Ya. Heran saya sama Ibnu Umar, kira-kira gitu ya. Mengherankan Ibnu Umar. Ya'murun nisa idza tasalna binaqdi ru'usihinna. Dia memerintahkan perempuan untuk melepas jalinan rambutnya kalau mandi, ya. Afala ya'muruhunna in yahlikna ru'usahunna. Apakah dia memerintahkan mereka untuk memotong rambut mereka, ya gitu ya. Kenapa? Laqad kuntu aghtasil. Dahulu saya mandi, kata Aisyah, wa Rasulullah, dan Rasulullah, min ina'in wahidin, di satu bejana, wa ma azidu ala an ufri ala ra'si salasa ifragat. Saya enggak lebih dari menuangkan 3 kali air saja ke kepala saya, kata Aisyah, enggak lepas ikatan apa? Jalinannya enggak diikat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang ada perbedaan di sini. Kalau Ibnu Umar itu memerintahkan untuk melepas, tapi dibantah oleh Aisyah. Karena memang hal-hal seperti itu kan perempuan ini Aisyah lebih tahu ya Pak ya. Aisyah lebih tahu karena Aisyah itu ya bersama Rasul dan dalam rumah. Ya, Ibnu Umar terkenal dengan syada'idnya, keras beliau memang ya, terlalu keras. Beliau memang terkenal begitu. Ya, syada'idnya Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar karakternya dalam hukum itu berbeda dengan Umar. Kalau Umar itu lebih banyak mungkin beristihad. Kalau Ibnu Umar itu ngikut Nabi sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Jadi kalau misalnya Rasulullah jalan kemana ya Pak ya, Nabi pipis di mana, itu Ibnu Umar juga akan pipis di situ. Berhenti di mana, pipis di situ. Jadi ngikut, sekedar ngikut aja. Dia itu dapat pahala kalau diniatkan lillahi ta'ala tentunya Pak ya. Ya. Itu kan mengikuti jibili ya. Jibili, pembawaan, ada namanya sunnah jibillah, pembawaan itu diikuti sama Ibnu Umar. Maka ini pendapatnya Ibnu Umar dibantah sama Aisyah. Saya mandi sama, kata Aisyah, bersama Rasulullah di satu bejana. Kemudian saya enggak lebih dari sekedar menuangkan 3 kali tuangan air ke kepala saya, kata Aisyah ketika itu. Jadi enggak disuruh lepas sama Rasulullah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim ya. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan ya, lil mar'ati, bagi para wanita, idza tasalat, kalau mandi, min haidin, mandi wajib karena haid, au nifasin, atau nifas ya Bu ya. Nah, atau nifas, anta khuzakit atam minal qutan, ngambil secarik kapas dan sejenisnya. Kapas dan sejenisnya. Wa tudhifu ilaiha miskan au tiban, kemudian kapas tadi dicampurkan dengan misk,
pewangi yang baik tentunya. Tadi ibu-ibu lebih paham ya Pak ya. Atau tiban, ya pewangi lah intinya. Ya. Summa tatabba'a biha asaruddam. Kemudian dia mengikuti di situ, memperhatikan di situ bekas darahnya. Ya, di situ dikasih ya Pak ya, Bu ya, dari potongan kapas yang ditambahkan misek tadi. Untuk apa? Litatibal mahalla wa tatfa anhu raihatud dam al kariha. Agar membersihkan tempat keluar darah tadi atau yang ada bekas darahnya, kemudian menghindari juga bau darah yang tidak enak. Ya. Itu ditambahkan bagi para ibu-ibu yang mandi dari haid atau nifas, itu untuk menghindari bau yang tidak, ya, bau darah yang tidak enak itu. Ya, disunahkan di situ. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Asma binti Yazid, ya, Asma binti Yazid ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Ghuslil mahid tentang mandinya perempuan yang sedang haid. Maka kata Rasulullah, ta'khuz ihdahunna ma'aha. Salah seorang di antara mereka mengambil airnya, wasidrotaha dan sidernya. Ya, fatatahhara, kemudian ia bersuci, fatuhsinut tahur. Ya, kemudian dia memperbagus bersucinya. Ya, bersucinya. Summa tasabbu ala ra'siha, kemudian fatuhsinut tahur itu artinya itu berwudu ya Pak ya, berwudu ya. Berwudu dengan cara yang baik. Tatawaddau wa tuhsinul wudu. Kemudian dia berwudu dengan cara yang baik. Kemudian menuangkan air ke kepalanya, fatudallikuhu dalkan syadidan, kemudian dia tadi itu ya Pak ya, apa namanya? Menyela-nyela. Ibu ya, apa namanya? Memijitnya dengan agak keras sedikit gitu ya. Hatta yablagh syu'una ra'siha, sampai ke bagian kulitnya. Summa tasubbu 'alaihal ma', kemudian dituangkan air di situ. Summa ta'khuz fursatan mumsikatan, kemudian dia mengambil fursah mumsikah. Ini apa fursah mumsikah ini di sini ya? Kesempatan yang mumsikah. Ini belum fursah mumsikah bikasir sukun ay kit'ahkutan. Oh ini dia. Kit'ahkutan au sufah mutibah bil mis. Kemudian dia mengambil kapas yang sudah dikasih wewangian tadi, ya, fatatahhara biha. Kemudian dengan itu dia membersihkan dirinya, Pak ya, ibu ya, terutama ibu ya, agar enggak menghilangkan baunya tadi, ya. Bau darah yang haid itu, ya, atau nifas. Qalat Asma, berkata Asma, kaifa tatahhara biha, bagaimana bersuci dengannya? Ditanya sama Asma binti Yazid, bagaimana cara bersuci dengan itu ya Rasulullah? Kata Asma binti Yazid, kata Rasulullah, subhanallah, ya, tatahhari biha, ya. Kata Rasulullah kan kalau kayak gitu juga terlalu detail nggak bisa juga ya Bu ya. Makanya kata Rasulullah tatahhari biha, yang penting yang bersuci dengan itu, artinya dihilangkan dengan itu gitu ya. Karena bagaimanapun ya, makanya perempuan itu pakai majelis sendiri ya Pak ya. Dalam hal-hal seperti itu kan, maka perempuan itu kan pernah meminta satu hari khusus di mana mereka bermajelis dengan Rasulullah untuk hal-hal yang terkait dengan fikih wanita. Karena nggak mungkin perempuan menanyakan di depan banyak laki-laki semua hal-hal yang terkait dengan perempuan tersebut. Kayaknya Rasulullah ketika ditanya gimana cara ininya, kata Rasulullah ya, tatahhari biha, yang penting kamu ya udah gitu bersuci dengan itu, cara seperti itu gitu. Gak usah tanya detailnya kata Rasulullah. Ya, gak usah tanya detailnya. Faqalat Aisyah ka'annaha takhfi dzalika. Ya, seakan-akan kata Aisyah, ini Aisyah yang menjelaskan, karena hal-hal kayak itu tuh banyak Aisyah, Pak. Kalau enggak Aisyah, istri para Rasul yang lainnya, hal-hal yang terkait dengan perempuan itu. Ya, kan. Karena rata-rata kan banyak yang laki-laki ya. Perempuan itu makanya mereka meminta hari khusus itu. Khusus bermajelis dengan Nabi, nanya hal-hal yang terkait dengan perempuan. Kalau enggak mereka bertanya kepada Aisyah, atau Rasul menjelaskan kepada Aisyah, nanti Aisyah menjelaskan kepada perempuan yang lainnya. Biasanya gitu. Kemudian Aisyah menjelaskan, ka'annaha takhfi dzalika. Seakan-akan Asma binti Yazid enggak paham juga gitu. Kata Aisyah, tatabba'i atharad dam. Ya, carilah bekas darah itu ya. Wasa'al
wasa'alatu an ghuslil janabah faqala, kemudian dia bertanya tentang mandi junub. Nabi menjawab, ta'khudhi ma'aki, engkau ambil airmu, fatahurina, kemudian engkau berwudu, patuh sinina tahur, kemudian engkau berwudu dengan cara yang baik, au ablaghi at-tuhur, atau ablaghi ya, at-tahur, bersucilah dengan cara yang terbaik ya. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian ia, perempuan itu, muslimah itu, menuangkan air di kepalanya, fatudallikuhu, kemudian memijit-mijitnya atau menyela-nyelanya, hatta yablugha syu'una ra'siha, sampai ke pangkal rambutnya, summa tafidu alaihal ma, barulah dituangkan air di situ ya. Kemudian Aisyah mengatakan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya'u ya. Rasa malu tidak menghalangi mereka ayyattafiqahunna fid din, untuk mencari pemahaman yang benar ya, ittifaq ya, kesesuaian di dalam agama. Tapi memang perempuan itu dijadikan majelis khusus sama Rasulullah Pak ya, minta mereka ya, karena hanya hal-hal yang terkait perempuan yang nggak mungkin bisa ditanyakan di majelis yang di situ ada laki-laki. Kemudian itu yang terkait mandinya perempuan ya Pak Ibu ya. Cuman di situ mungkin ada tadi yang berbeda itu ya, terkait dengan pertama tidak ada keharusan untuk melepas jalinan atau ikatan rambutnya. Ada pendapat dari Ibnu Umar tapi dibantah sama Aisyah, karena masalah-masalah terkait haid itu banyak Aisyah. Kemudian yang berikutnya tadi memakai kapas atau sejenisnya yang dipakaikan minyak harum, terutama bagi yang lagi habis haid atau habis nifas, untuk menghilangkan bau darah yang tidak enak misalnya Pak ya, tidak baik. Tayyib. Ini Isa jam berapa ya Ustaz, Pak ya? Diteruskan Ustaz ya. Nah. Masalah mandi tadi ya. Selama ini kan saya itu benar atau tidak, saya kan hanya mengikuti dari Ustaz yang lain. Untuk mandi wajib itu kan yang biasa saya lakukan itu kan kita berwudu ya, berwudu untuk mandi wajib. Setelah itu kita kan mandi. Yang saya lakukan ya, satu kali saya siramkan kepala, satu gayung gitu ya. Setelah itu kita basuh muka, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lagi sampai 3 kali. Seperti wudu itu loh Ustaz ya. Jadi tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri sampai 3 kali. Setelah itu baru pakai sampo. Ini kan Pak, pengertian saya kan wajibnya sudah selesai ini ya. Sampo dengan sabun itu kan sudah tidak ada, tidak harus seperti itu ya. Nah, setelah itu karena saya itu kurang mantap, saya sudah wudu terus mandi, kan otomatis memegang sesuatu yang tidak kemaluan kan gitu ya. Mau sholat wudu lagi saya gitu kan. Yang pertama itu wudu untuk mandi, yang kedua itu setelah mandi wudu untuk sholatnya itu. Itu gimana saja? Ya. Jadi kan kalau terkait yang tadi itu ya Pak ya, mandi kita penting ya. Penting diperhatikan dulu antara yang sifatnya mujizi yang cukup ya, yang sudah menjatuhkan setelah menggugurkan kewajibannya ketika kita niat. Yang kedua kita penting seluruh badan kena gitu ya, walaupun nggak harus diwudui dulu. Urutannya itu yang paling penting itu. Kemudian yang kedua yang kamil ya, tadi yang kamil yang sempurna itu yang sesuai dengan sunnah itu yang kita jelaskan tadi. Nah, ketika kita diawali dengan tangan, kemudian kita membasuh, kemudian ketika itu berwudu dengan wudu yang sempurna atau mengakhirkan kaki. Maka ketika dalam proses itu Pak kita menyentuh kemaluan ya kita harus berwudu lagi berdasarkan dalil ya, berwudu lagi karena berdasarkan dalil man massa dzakarahu falyatawaddo itu ya. Makanya memang terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah menyentuh kemaluan itu. Kuatnya masalahnya di situ. Ya, karena gitu ya. Saya juga bingung juga ini. Sah apa tidak kadang-kadang kan gitu cara mandi kita ini kan. Cara mandinya sah. Selama dia kalau mandi itu Pak, mandi itu yang penting tadi itu. Pokoknya ketika diniatkan kemudian seluruh badan kena itu udah selesai udah ya.
Kemudian sunnahnya kita ikuti, wudhu itu kan terbagian dari sunnahnya, bukan itu. Walaupun aslinya ketika mandi wajib otomatis terbawa wudhu di situ. Hanya saja ketika kita sudah menyentuh kemaluan ya kita ini lagi, ya wudhu lagi di situ. Tapi yang jelas pertama kita sudah menjalankan sunnah Nabi karena kita disunahkan itu. Kemudian ketika terjadi harus megang lagi misalnya, karena di awal tadi kan sudah dibasuh sebenarnya. Tapi karena pas mandi ya ada tersentuh lagi misalnya atau menyentuh sengaja itu kan berarti batal lagi. Makanya urutannya awalnya adalah basuh tangan, kemudian dibasuh dulu biar nanti nggak nyentuh lagi. Tapi nyatanya ketika mandi tersentuh lagi berarti batal lagi gitu. Jadi harus diulang lagi. Tapi kecuali kita bisa tidak menyentuh itu karena udah dibasuh sebelumnya. Terus yang kedua memang ini ya biasanya di daerah saya itu kan banyak pondok-pondok salafiyah. Dan saya itu juga kurang mantap pada waktu wudhu di tempat itu. Karena ya nggak boleh gitu ya. Karena umurnya juga di dalam satu bak itu, cuci mukanya dalam satu bak itu, tangannya dalam satu bak itu, kakinya dimasukkan dalam bak itu. Karena kan itu sudah memenuhi syarat untuk berwudhu, tapi kan saya itu kadang-kadang cari tempat lain yang ada sumurnya ada pakai itu. Tapi kadang-kadang orang sana tuh melihat kok asing orang itu. Gimana mau saya nggak ketat wudhu seperti itu? Sumur di dalam satu kolam itu ya. Kecuali gontor tidak. Tapi yang lainnya yang model-model salafiyah kan seperti itu. Ngirit air katanya kan gitu. Ya karena dalilnya itu ini Pak, dalam mazhab Syafi'i ya. Itu kan idza balagul ma'u kullaten, kalau air sampai 2 kulah itu berarti sekitar 270 liter. Berarti lam yahmil al-khubus, tidak akan mengandung najis. Itu biasanya dipakai dalil sama mereka sehingga mereka wudhunya kayak gitu ya. Jadi ya tidak ada masalah sih secara hukum ya dalam mazhab Syafi'i itu juga selama karena mereka merasanya tidak. Walaupun nanti dalam mazhab jumhur sebelumnya pernah kita bahas juga tuh. Bahwasanya ada 2 pendapat di situ. Pertama jumhur ulama pokoknya airnya di awal-awal pernah kita bahas kalau airnya yang penting terjadi perubahan masuk najis kemudian terjadi perubahan warna, rasa atau bau walaupun lebih daripada 2 kulah maka dia tetap bernajis. Itu jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i air kalau sudah lebih dari 2 kulah 270 liter itu tidak akan pernah bernajis sama sekali. Ya kalau bernajisnya aja kira. Tapi kan kita ini kadang-kadang maaf ya, orang berkumur itu dikembalikan di baknya itu lagi gitu loh. Untuk berbuka itu loh. Itu kan kita yang kadang-kadang kan kurang yakin dalam berwudu itu loh. Makanya saya menghindar. Itu di salafiyah kan modelnya gitu. Iya. Jadi memang umur yang dibuat situ, cuci muka itu tangan di situ, kaki diangkat di baknya itu memang airnya kan juga kolamnya agak luas ya. Tapi kan beberapa santri kan semua seperti itu. Nah, ini kan saya juga kadang-kadang cari yang wudhu yang tempat lain yang tidak seperti itu karena saya tidak suka. Iya. Umurnya orang juga di bak itu loh ya. Ya ternyata memang di salafiyah seperti itu. Ya Allah alam sih. Tapi secara kalau kita ini ya, kalau mereka berpegang dengan mazhabnya seperti itu, mungkin perlu kita hormati. Kalau kita tidak yakin dengan itu atau kita maunya kita berpegang dengan jumhur ulama yang tidak harus 2 kulah itu bisa kalau seandainya selama itu pertama secara tabiatnya bertentangan dengan kita ya berkumur bersama-sama di situ atau apa kita bisa memilih yang lainnya. Karena gitu. Semua ini itu dibiasakan dari Jawa Timur yang salafiyah itu kan modelnya seperti gitu semua. Iya biasanya salafiyah. Gontor kan tidak gontor. Kalau gontor kan memang ini mazhabnya mereka nggak menyatakan Syafi'i, mereka beda gitu ya. Kalau gontor kan lebih arahnya ke ini pendapat jumhur ulama nih. Idealnya memang untuk kelihatan bersih itu ya memang kalau bisa ya ada keran itu Pak. Itu lebih bagus itu ya. Itu lebih ini ya. Tapi karena mereka mungkin berpegang dengan kitab-kitab klasik Syafi'iyah seperti itu ya mereka memegangnya begitu. Kita menghormati pendapat mereka di situ ya. Mungkin karena kita nggak memandangnya sebagai kebiasaan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.